Ya sebenarnya kemarin kita sempat seperti kita akan merasakan mimpi yang selama ini kita inginkan, artinya bahwa tim Persiko Kulon Progo mempunyai salah satu stadion yang minimal layak untuk Liga 3. Malu lah sebenarnya kalau kita melihat stadion-stadion yang lain. Kali ini kita berkunjung ke bagian barat daerah istimewa Yogyakarta di sebuah stadion yang menjadi markas dari klub Liga 3 Persiko Kulon Progo. Sahabat Kresna, selamat datang di Homeground Visit edisi Stadion Cangkring Kulon Progo. Nama Cangkring ini adalah nama dari dusun sebelah adalah dusun Cangkring. Stadion ini memang sudah lama ada di Kulon Progo. Stadion Cangkring itu dulu cuman sementara seperti lapangan biasa. Jadi saat itu ya masih tanah lapang biasa, kemudian juga rumputnya mungkin ya masih rumput-rumput liar begitu. Proses pembangunannya ini bertahap, mungkin sebelum tahun 2010 sudah ada. Kemudian ada proses pembangunan pagar lingkar, kemudian juga ada pembangunan tribun, gedung dan sebagainya. Mulai digunakan itu pada Porda 2015. Jadi ya sekitar 2014 itu baru seperti stadion seperti ini. Mungkin ini bisa sampai yang 1000-2000an masuk lah Mas, atau mungkin malah sampai 3000-an. Setelah ini ada pembangunan, prestasi olahraga Kulon Progo meningkat. Kita lihat dari tolak ukur Porda, dari tahun ke tahun kita selalu meningkat untuk perolehan medalinya. Iya, sebenarnya kalau kita bandingkan yang lalu ya sudah ada peningkatan. Ya. Tapi juga tidak terpengaruh dengan stadion ini saya kira. Ya. Di samping stadion ini juga pengaruhnya sebenarnya paling besar juga di sistem pengelolaannya sekarang. Jadi utamanya kan di askapnya ya. Askapnya kan selalu rutin untuk melaksanakan kompetisi. Kalau dulu kan datnyang gitu, agak datnyang. Jadi rutinitas adanya kompetisi di internal baik untuk senior maupun yang usia dini U13 dan 16, sehingga ini memunculkan semangat dari teman-teman dari klub-klub anggota Askap PSSI Kulon Progo untuk bergerak semangat untuk olahraga sepak bola. Terus animo daripada klub-klub ini untuk mengikuti kompetisi juga cukup bagus kan. Anggota Askap Kulon Progo itu ada sekitar 52 klub anggotanya, dan kemungkinan pada tahun ini akan bertambah lagi. Kulon Progo hidup dengan semangat kemandiriannya melalui slogan Bela Beli. Semangat itu juga berlaku di dunia sepak bola. Salah seorang anak muda Kulon Progo dan supporter Persiko, Paulus Januar, bercerita soal hal itu. Pak Hasto memprogramkan bahwa kita harus memulai segala bentuk lini kehidupan dari kita sendiri. Jadi bela beli Kulon Progo. Kalau kita membela Kulon Progo ya kita beli Kulon Progo. Kalau kita beli Kulon Progo kita bela Kulon Progo. Artinya bahwa kita bisa mandiri, kita bisa menjadi berkembang, kita bisa menjadi maju itu harus dari kita sendiri dulu. Di Kulon Progo tidak pernah kita beli atlet dari luar. Jadi kita sarankan atletnya adalah dari Kulon Progo. Artinya uang pembinaan maupun keringat yang dikeluarkan itu adalah benar-benar untuk membiayai anak-anak putra-putra daerah Kulon Progo. Jadi kita benar-benar menggali dan membela Kulon Progo sendiri, artinya bahwa yang kita munculkan baik di Porda atau di Liga 3 Region Jakarta itu benar-benar hasil asli warga Kulon Progo. Pemain-pemain yang ada di kompetisi Askap itu akan kita jaring untuk mengikuti Persiko. Nah, kumpulnya bintang-bintang Kulon Progo di Persiko ini. Tapi apakah ada hasil dari proses atau hasil dari pengimplementasian semangat
kemandirian itu, artinya semangat untuk mengembangkan pemain lokal dan sebagainya. Apakah sudah ada wujud hasilnya begitu? Nah, ternyata sebenarnya ya pemain-pemain lokal Kulon Progo itu kalau kita memang yaitu kita adakan pelatihan, kita fokuskan diklatnya dengan jadwal yang rutin, dia juga anak-anak itu bisa rajin latihan, ternyata sebenarnya juga tidak kalah dengan yang lain. Kalau kita ternyata di Liga 3 kita sebenarnya juga tidak harus di papan paling bawah terus, mesti agak ke tengah. Kemenangan, kejayaan ataupun prestasi adalah prestasi yang real Kulon Progo, bukan nuwun sewu prestasi yang semu. Apa peran penting Stadion Cangkring bagi Kulon Progo, bagi persepak bolaan Kulon Progo? Ya, yang jelas untuk kami terutama kan menjadi home base tim Persikub, dan tidak hanya Persikub, di Kulon Progo itu ada 2 yang menjadi tim Liga 3 nasional. Jadi ada Persikub dan Satria Adikarta. Dulu kalau sebelum dibangun seperti sekarang ini, walaupun mungkin bisa Mas lihat tidak begitu terawat itu, Persikub pernah menggunakan beberapa stadion. Salah satunya mungkin stadion, bukan stadion tapi lapangan, karena dulu mungkin standarisasi untuk liga itu, kalau dulu kan sebenarnya sebelum Liga 3 itu namanya Liga Nusantara. Nah, Liga Nusantara itu mungkin kita pernah menggunakan lapangan Salam Rejo Sentolo, kita pernah menggunakan lapangan Kelampok di Brosot Galur, kita pernah menggunakan lapangan di Alun Alun Wates juga. Persikub memang sudah lama menggunakan, namun tergantung dari situasi dan kondisi. Jadi kalau musim musim kemarau, mungkin kita memilih alternatif tidak di Stadion Cangkring, bisa di lapangan yang lain. Kenapa tuh Pak? Ya karena biasanya kalau musim kemarau rumput menjadi berkurang, sehingga untuk kelayan untuk pertandingan juga kurang bagus. Kadang-kala kalau tim kita itu sudah terbentuk, nah, karena klub ini, tim Persikub ini kan dari berbagai macam klub yang ada di Kulon Progo, dari 52 anggota ASKAP tadi. Nah, ini kita kadang-kala latihan memang pindah-pindah. Ini maksud saya apa? Biar menarik untuk memberikan support bahwa anak dari klub saya, umpama saya latihan di Halilintar, kan Halilintar Beji, latihan di Beji. Oh, ternyata orang Halilintar ada yang diambil ikut Persikub, sehingga dia latihan pun tambah semangat. Kan gitu. Nanti pindah umpama di Brosot, oh IM, umpama, oh ini dari IM, ternyata bisa masuk di Persikub kan gitu. Jadi kita pindah-pindah. Namun memang utamanya banyak kan di Cangkring. Paling berkesan saya kemarin Liga 3 sebenarnya saya tidak lolos Stadion Cangkring. Akhirnya saya bisa lolos melaksanakan Liga 3 di stadion ini dengan catatan ini sudah agak bagus, ada rumputnya. Dengan catatan setiap kali mau main saya harus nyemprot stadion ini paling tidak dengan 4 sampai dengan 6 tangki. Itu paling berkesan dan itu paling pemborosan. Sehingga saya kan harus mencari sponsor untuk mencari air ini, mencari air untuk nyiram ini. Jadi kalau mau main itu dari pagi itu saya tuh kadang harus sudah sampai di sini. Sudah nyiapkan tempat ya sama teman-teman. Sudah harus buka artinya sana anak-anak harus nyemproti ini, harus membuat, setelah itu kan semprot, kalau sudah ada garis baru bikin garis. Kadang-kadang garis bisa dibuat sore, itu harus sudah semprot baru bikin garis. Itu kadang-kadang menghabiskan waktu. Dan pernah juga garis baru kita buat, tim sudah artinya tim tamu sudah datang segala, itu kan sebenarnya bikin malu. Pernah juga itu. Nah, bicara soal supporter di Kulon Progo nih Pak, gimana Bapak melihatnya? Apakah antusiasnya sudah mulai tinggi juga? Kemarin sebenarnya waktu Liga 3 tahun kemarin itu sudah mulai antusias. Kita main di kandang di Stadion Cangkring kemarin sebenarnya kita sudah melibatkan ada sekitar 500 sampai 700
supporter. Jadi kalau kemarin WI kita terbanyak itu kita main di Stadion Madia UGM. Kemarin kita didampingi oleh teman-teman dari Persikup Fans itu ada sekitar hampir 200 orang. Ya baru tahun kemarin tuh saya merasakan, alhamdulillah Persikup kok sekarang sudah punya supporter. Kalau kita keluar sudah ada yang ngikutin, sudah ada yang artinya memberikan support pada Persikup. Selama ini mereka sendiri menamakan diri itu Persikup Fans gitu. Persikup Fans. Jadi untuk resminya sebenarnya belum ada, tapi di beberapa media sosial udah ada yang membuat akun Instagram atau mungkin Twitter yang menamakan diri mereka ada Persikup Fans, ada Binangun Boys, ada macam-macam, tapi sebenarnya yang secara resmi untuk menyebut diri sebagai supporter resmi Persikup itu sebenarnya belum ada. Apa yang membuat Persikup ini punya daya tarik sehingga orang mulai membentuk kelompok-kelompok supporter itu? Apa yang membuat itu semua terjadi? Ya artinya sebenarnya begini, tidak bisa dilepaskan dari sebenarnya perhatian dari manajemen terhadap pemain Persikup, atau mungkin juga kemarin beberapa pemain Persikup adalah salah satu dari hasil binaan dari ASKA PSSI Kulon Progo sendiri. Artinya manajemen menggunakan pemain yang notabene asli binaan Kulon Progo. Jadi mereka punya rasa memiliki yang besar gitu. Kebetulan mungkin saudaranya atau mungkin adiknya atau mungkin teman. Jadi rasa memilikinya itu sangat bukan hanya sekedar mencintai sepak bola, karena ada kedekatan dari beberapa pemain yang menjadi sebuah kebanggaan, karena mungkin banyak tim dari Liga 3 di Regio Jogja itu menggunakan pemain yang dari luar DIY ya. Mereka rindu akan persepak bolaan Progo yang mungkin dibilang masih 1-2 langkah ketinggalan dari beberapa kabupaten lain. Ya sebenarnya kemarin kita sempat seperti merasakan mimpi yang selama ini kita inginkan, artinya bahwa tim Persikup Progo mempunyai salah satu stadion yang minimal layak untuk Liga 3. Saya pikir saya masih melihat masih lamban dibandingkan dengan daerah-daerah lain terkait dengan perawatan, terkait dengan pemeliharaan, itu juga sampai saat ini juga masih kurang. Kuncinya ada di pengelola stadion. Pengelola stadion selama ini dikelola oleh Dinas Pemuda Olahraga. Saya juga nggak tahu, artinya sebenarnya kan kalau saya pribadi saya pikir ketika kita akan mengelola sebuah stadion itu kan ada bagian sendiri, misalnya khusus untuk lapangan, khusus untuk central band, khusus pagar, untuk tribun. Artinya mungkin ada beberapa bagian yang sebenarnya harus dikelola dengan baik. Itu yang paling riskan dan paling utama diperbaiki adalah harusnya lapangannya. Lapangan ini, karena ini aja barusan dipotong sudah seperti ini. Kalau nggak dipotong ini, setiap kali saya mau menggunakan itu biasanya saya motong, bukan motong. Saya pikir dari dinas sendiri pun perhatian terhadap stadion juga. Mas bisa lihat sendiri kualitas rumputnya sekarang. Kalau lapangan sepak bola itu rumputnya seperti itu kan buat main juga tidak bisa. Artinya kan sayang sekali, sedangkan sebenarnya kualitas dari gravel, dari media tanamnya sendiri sebenarnya sudah bagus, dan drainasenya sini sebenarnya sudah bagus sekali, Mas. Nah, ini harapan saya itu lapangan ini diperbarui bentuknya apa, bukan kalau memang keadaannya seperti ya mungkin ini memang perlu dikeruk lagi, karena ini pasir, nggak mungkin bisa tumbuh rumput itu. Ada beberapa fasilitas yang belum ada, misalkan seperti bench pemain, kemudian scoring board juga belum layak. Dari pagi kita menyiapkan kursi di sana itu paling enggak 20, di sana 20, menyiapkan 20. Scoring board aja itu yang buat ya anak-anak Persikup. Kadang-kala saya itu sebagai pengelola klub ya, malu juga kalau sudah didatangi tamu-tamu yang dari Sleman, dari Bantul, yang stadionnya sudah seperti itu. Kalau mau di ruang ganti aja, mau kencing, mau gampang. Kalau sini kadang-kala air nggak ngalir, kalau nggak menguap suruh mengalirkan. Demikian juga kebersihannya tetap kurang. Benar-benar seperti mimpi buruk bagi persepak bola Progo, artinya yang digadang-gadang, wah kita punya stadion, kita punya tempat yang tidak jauh dari keramaian, ketika mau ke stadion juga aksesnya enak sekali, tapi akhirnya stadionnya tidak terawat, dan itu kadang membuat banyak teman-teman dari sepak bola itu kecewa. Kenapa kita sudah dibuatkan stadion tapi tidak bisa dikelola dengan baik gitu. Kita pembangunannya pengen yang ideal, namun demikian pelaksananya kita perlu tahapan-tahapan, step by step.
Tahun ini mungkin kita akan kembali perbaikan terhadap rumput-rumputnya, kemudian fasilitas tribun, fasilitas sarana ganti, kemudian ruang parkir dan sebagainya. Jadi kita pengen sesuai dengan standar seperti itu. Dari masyarakat maupun kami dari pengurus itu tetap harapannya cuma satu, bagaimana lapangan yang digunakan untuk sepak bola itu menjadi standar dan layak. Kalau ini memang dilola secara benar-benar, ya, dilola setelah baik, mungkin bisa juga kan diserahkan atau biar dilola. Kalau saya tuh dilola ke pihak ketiga sebenarnya. Kalau itu dilola pihak ketiga kan berarti kan lebih tertib lagi. Ya sebenarnya kalau khususnya untuk stadion ya, saya mungkin terlepas itu mau dikelola baik dinas atau mungkin pihak ketiga, saya tidak masalah. Artinya sepanjang bahwa pengelolaan itu benar-benar dikelola atau mungkin dikemas atau mungkin dibuat sedemikian rupa sehingga stadion ini benar-benar layak digunakan, baik itu mungkin untuk sekedar olahraga, sekedar hanya refreshing saja, atau mungkin khususnya yang paling penting adalah untuk sepak bola. Artinya bagaimana kita menyerahkan kepada pihak yang mempunyai hak itu untuk mengelola ini dikelola secara optimal, secara maksimal seperti itu. Stadion Cangkring mungkin memang tidak sebaik dan seterawat stadion-stadion lain yang ada di kabupaten di DIY. Tetapi stadion ini menjadi simbol kemandirian dan semangat untuk mengembangkan potensi dan bibit-bibit olahraga yang ada di Kulon Progo. Sampai jumpa di edisi Homegrown Visit selanjutnya.